kedua ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Rasulullah sebagai pembisnis yang unggul. Yaitu pertama, Rasulullah sebagai pembisnis. Pembisnis itu seseorang yang mengelola atau mengembangkan suatu usaha yang bertujuan untuk mendapatkan untung. Rasulullah pada umur 12 tahun, ia pergi bersama pamannya ke daerah Syam untuk berbisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, kerja Rasulullah bersama Siti Khadijah. Rasulullah dipercayai oleh Siti Khadijah seorang pemuda yang sangat amanah dan terpercaya, dan Siti Khadijah mengamanahkan Rasulullah untuk membawa dagangannya ke Syam, dan Rasulullah membawa dagangan tersebut dengan sangat amanah, jujur, dan menghasilkan keuntungan yang besar. Oleh karena itu, Siti Khadijah sangat terharu dengan Rasulullah dan berlangsung dengan pernikahannya. Etika berbisnis Rasulullah. Rasulullah itu jujur, tidak pernah menipu dalam menimbang barang ataupun uang. Rasulullah selalu amanah menjaga titipan uang pembeli. Adil, tidak mengambil keuntungan berlebih dengan cara yang zalim. Transparan, menjelaskan kondisi barang apa adanya. Misalnya barang itu cacat, Rasulullah selalu mengatakannya dengan ke pembeli. Mengutamakan kehalalan, tidak menjual barang haram dan menjauhi riba. Yang keempat ada prinsip bisnis Rasulullah. Yang pertama, bisnis bukan hanya sebagai mencari keuntungan, tetapi juga mencari amal. Misalnya di dalam berbisnis kita harus jujur dan melayani dengan baik. Yang kedua ada mengutamakan keadilan dan kemaslahatan bersama, yaitunya adil dalam berbisnis. Contohnya ada seorang pembeli yang baru memesan makanan, dan sebelumnya telah ada juga pembeli yang telah memesan makanan, tetapi makanan tersebut dikasih kepada pembeli yang baru memesan makanan. Itu tidak adil. Yang ketiga, menjadikan bisnis sebagai penetra manfaat untuk orang lain. Contohnya, misalnya ada seseorang yang kekurangan uang di saat ingin membeli jajanan kita. Di situ kita tidak menuntut untuk harus sesuai dengan harga yang sama. Yang kelima, dampak kesuksesan bisnis Rasulullah. Yang pertama yaitu Rasulullah dihormati oleh masyarakat Mekah. Yang kedua yaitu untung dari bisnis dijadikan modal untuk berdakwah. Yang ketiga yaitu sebagai contoh dalam berdagang dan beretika. Bisa menimbulkan kepercayaan dalam masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan menjadikan modal usaha yang beretika. Selanjutnya, bisnis yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah melakukan bisnis seperti perdagangan dan mengembala ternak. Sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau merupakan pedagang sukses yang terkenal jujur dan terpercaya. Barang dagangan Rasulullah seperti kurma, wangi-wangian, pakaian, kulit, dan lain-lainnya. Barang dagangan dari Syam atau Yaman yang diimpor ke Mekah. Biji-bijian, makanan pokok, gandum dikarenakan Mekah daerah yang tandus. Minyak zaitun dan anggur kering dari daerah Syam. Kain sutra dan liner dari daerah Romawi, Mesir, dan Syam. Rempah-rempah dan parfum dari daerah Yaman. Alat logam dari daerah alat logam seperti pedang, alat perang dari daerah Persia dan Yaman. Selanjutnya, hasil bumi lokal Jazirah Arab untuk perdagangan regional. Kurma dari daerah Madinah dan sekitar Hijaz, madu
unta dan kambing sebagai hewan ternak. Selanjutnya 6 teknik bisnis Rasulullah. Yang pertama yaitu pemasaran, yaitu promosi. Yang kedua penjualan, yaitu personal selling. Yang ketiga keuangan, yaitu pemasukan pengeluaran yang dan tidak boros. Yang keempat yaitu negosiasi, yaitu komunikasi yang baik. Yang kelima operasional, yaitu manajemen produk atau stok atau kelola stok. Yang keenam yaitu inovasi, yaitu tambah produk baru. Baiklah, itu hasil dari makalah kelompok 2. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.